Jangan bergerak biar aku bantu kamu. Tunggu sebentar. Sekarang sudah baik. Aku akan tinggalkan nomor teleponku. Kalau kamu butuh bantuan hubungi aku ya. Jangan lupa telepon aku. Dah. Terima kasih. Jangan bergerak, aku akan tutupin untukmu. Nona, kita ketemu lagi. Mas, kamu bicara sama aku? Iya, rok-rok itu. Kamu bicara apa sih? Aku nggak ngerti maksudmu. Kamu pasti salah orang. Kamu Nona Wei kan? Aku belum pernah ketemu kamu sebelumnya. Tolong jangan sok kenal. Aku nggak tahu dari mana kamu tahu namaku. Dan aku juga nggak peduli. Aku yakin kita nggak akan ketemu lagi di masa depan. Sudah jelas? Tapi kamu mirip banget sama cewek yang pernah aku temui. Kayaknya aku salah orang. Maaf ya. Halo? Siapa ini? Halo? Ini Bapak Ling Xiao? Iya, siapa ya? Aku Weiwei, perwakilan dari grup Zhao. Aku mau bicara soal pesanan mobil perusahaan. Aku udah nungguin kamu. Kamu di mana? Aku di depan. Kamu di mana? Jalan ke kanan. Iya, terus jalan. Aku nggak lihat siapa-siapa. Terus belok kanan. Stop. Stop. Bisa kamu angkat tanganmu? Aku mau pastiin itu kamu. Sekarang jalan lagi ke depan. Mas, kamu di mana sih tepatnya? Stop. Membungkuk. Jangan bergerak. Halo. Aku orang yang kamu cari. Namaku Ling Xiao.
Kayaknya kita bakal sering ketemu di masa depan. Senang bertemu Anda, Nona Wei. Silakan lewat sini. Dia menipu saya. Silakan duduk. Nona Wei, berapa kali kita sudah bertemu? Mari kita langsung ke intinya. Tolong berikan saya kontrak penjualan terutama bagian purna jual. Apakah Anda ingin kopi teh atau jus? Tolong berikan saya kontraknya. Saya sedang terburu-buru. Ini dia. Dia gadis yang sangat cantik. Ini. Terlihat bagus. Jika boleh saya perlu membawanya dan menunjukkan pada bos saya. Tentu saja silakan. Hei! Berhenti! Jangan bergerak! Duduk! Bagaimana kalau saya belikan yang baru untukmu? Lagi pula saya masih berhutang rok padamu. Tidak perlu. Tidak apa-apa. Biarkan saya sendiri saja. Itu yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk pergi saja. Ayo. Tapi saya bekerja di sini. Saya akan pergi. Oke? Bicara tentang nasib sial saya, apa yang terjadi? Setiap kali saya melihatnya pasti ada hal buruk yang terjadi. Halo? Halo, apakah ini Nona Wei? Ya, siapa ini? Nona Wei, saya menelepon dari stasiun TV kota. Selamat Anda memenangkan undian kami. Kami akan mentransfer uangnya nanti. Bisakah Anda memberitahu kami nomor KTP dan nomor rekening bank Anda? Apa-apa yang Anda katakan? Saya memenangkan undian Anda? Anda yakin? Anda dari stasiun TV mana? Saya tidak menonton acara TV apapun. Tolong cari alasan yang lebih meyakinkan lain kali untuk menipu orang, oke? Hei, bisakah Anda berhenti menelepon saya? Saya serius. Jangan salahkan saya seperti Teletubby. Coba tingkatkan IQ Anda dulu sebelum menipu orang, oke? Kalau kamu berani telepon aku lagi, aku akan masang kamu di Weibo dan ubah kamu jadi Teletubby. Ada apa dengan kamu? Bos ya. Aku tadi. Kamu punya 2 jam. Untuk ambilkan aku setelan untuk pesta mantan teman sekelas. Waktu telepon kita termasuk, jadi kamu masih punya 1 jam 56 menit lagi. Kalau kamu tidak bisa bawa setelan tepat waktu, kamu bisa main jadi Teletubby. Dan jangan repot-repot datang kerja lagi. Kenapa ini terjadi padaku? Apa yang sudah aku lakukan? Kenapa aku harus disiksa sama mereka berdua? Apa yang harus aku lakukan? Ning Sue. Halo? Ning Sue, tolong aku. Kalau kamu tidak bantu aku mati. Nona, aku sudah menunggu kamu. Kenapa kamu tidak angkat telepon? Kita di mana? Ini alamat yang dia kasih ke aku. Seharusnya bukan tempat ini. Ayo kita lihat. Ayo.
Hai, apakah Anda Mr. Su? Ya, dan Anda. Aku dari grup Zhao. Mr. Zhao Zenan mengirim aku ke sini untuk ambil setelan. Oke, silakan masuk. Lewat sini. Setelan-setelan ini, semua milik Mr. Zhao. Kamu bisa pilih mana saja. Kasih tahu aku kalau sudah selesai. Oke, terima kasih Mr. Su. Terima kasih. Aku akan kembali kerja sekarang. Oke. Berapa harga satu setelan di sini? Aku tidak tahu. Terima kasih. Terima kasih. Aku harus sering datang ke sini. Ini untuk pria, kenapa kamu mau datang ke sini? Untuk mengurangi target tentu saja. Lihat tombol-tombolnya. Semua ada label tahunnya. Kalau aku tebak benar, tempat ini pasti menawarkan layanan purna jual seumur hidup. Orang kaya itu memang merepotkan. Memakai jas yang sama selama 1 dekade? Kamu tidak mengerti. Jas high-end bisa bertahan seumur hidup. Yang pertama dan utama, kita perlu memilih jas untuknya. Oh benar. Pesta teman sekelas kan? Harus terlihat elegan tapi tidak terlalu kuno. Ini terlihat terlalu formal. Tidak akan berhasil. Yang ini? Tidak mungkin. Tidak bagus. Yang ini bisa santai dan formal. Tapi terbuat dari linen. Mudah kusut. Jika bosmu pergi ke pesta langsung setelah kerja, itu akan cukup memalukan. Tidak bagus juga. Yang ini. Ini dia. Lumayan. Aku setuju dengan yang ini. Bawa jas ini ke Binatu nanti. Pastikan disetrika dengan tekanan tinggi. Sulit sekali menyenangkan. Merepotkan. Apa katamu? Aku bilang kamu terlihat hebat. Ambil barangmu dan pergi. Orang aneh ini, apa yang telah kulakukan untuk mendapatkan ini? Halo. Kamu punya 10 menit untuk datang ke beauty bar. Bagus untukmu. Bro. Sini. Ayo minum. 10 menit? Kamu pikir aku bisa teleport seperti Profesor Du? Aku tidak akan pergi. Kamu orang aneh. Jangan repot-repot datang kerja besok. Aku terlambat. Aku terlambat. Aku terlambat. Ada apa buru-buru? Untuk reinkarnasi? Kurasa aku bahkan terlambat untuk itu. Apa kamu akan melayani bos anehmu lagi? Kamu sudah tahu, bingung. Kamu benar, nilai 10 poin. Dah, Kunci pintunya. Oke. Apa yang bisa terjadi di jam segini? Bos yang aneh? Pak Zhaohei. Ini. Kamu lagi ngapain? Bau banget kamu.
Ambil uangnya dan beli baju baru. Ayo ikut aku ke pesta minum besok. Aku? Ini perintah. Harus gimana ya, harus gimana ya? Kamu sudah kembali. Opa, Ningsue kamu di sini. Kamu sudah kembali. Ada apa kamu datang terlambat begini? Kamu bertengkar lagi sama ibumu? Apa lagi kalau bukan you? Ibuku sangat menyebalkan. Dia terus mengomel. Di sini jauh lebih tenang kalau aku bersama kalian. Tapi buat kami tidak terasa tenang kalau kamu di sini. Wewe, aku mau mandi dulu. Aku juga mau cuci muka. Tunggu. Wewe. Kenapa kamu bawa laki-laki? Apa-apa yang kamu bicarakan? Kamu tadi sama laki-laki. Siapa itu? Katakan. Apa aku kenal dia? Bosku. Dia mabuk. Aku mengantarnya pulang. Mengantarnya pulang? Kenapa kamu tidak tinggal? Kamu demam? Sayangku, Wei. Kamu sekarang sudah 24 tahun. Tapi kamu masih jomblo. Kamu mikir apa sih? Kenapa kamu tidak melakukan sesuatu? Laki-laki ganteng yang mabuk itu terbaring tepat di sebelahmu. Itu kesempatan bagus. Kenapa kamu tidak memanfaatkannya? Kalau dia meneleponmu, jelas dia punya perasaan padamu. Tapi kamu malah pura-pura susah didekati. Nggak heran kamu jomblo. Kamu mau dia? Kenapa kamu tidak pacaran sama dia? Abaikan saja dia. Dia terlalu banyak nonton drama Korea. Aku memang mau. Ada apa sih dengan kalian? Kalian bukan anak kecil lagi. Apa kalian belum pernah membayangkan bagaimana rasanya ketika laki-laki ganteng ada di sebelahmu? Apa gunanya pura-pura baik? Aku akan nonton drama Korea sekarang. Oppa, terima kasih. Aku cinta kamu, aku cinta kamu. Terima kasih. Ningsue, aku sangat mencintaimu. Hei, Sudah ketiga kalinya kamu masih menontonnya. apa kabar? Mana yang lebih baik? Untuk apa ini? Kamu akan membuka pintu di hotel atau menyajikan anggur? Kamu ngomong apa sih? Besok aku akan pergi ke pesta anggur dengan bosku. Aku tidak tahu harus pakai yang mana. Pesta anggur. Kapan di mana? Bisa bawa aku? Ya, Aku pernah ke pesta anggur sebelumnya. Bilang saja ke bosmu kamu akan bawa teman. oke. Terima kasih. Aku tidak akan lupa kebaikanmu. Kalau gitu bantu aku pilih gaun. Kamu datang ke orang yang tepat. Biar aku kasih tahu, gaun itu penting. Tapi temperamenmu juga. Dengarkan aku, berdiri tegak dan angkat kepala. Angkat kepala. Tapi sedikit tekuk dagu. Ketika kamu melihat orang, kamu harus lembut. Dan sesekali kedipkan mata. Kamu ngapain sih kamu juling? Baiklah berhenti. Seperti ini. Ayo, mari kita pilih gaun untukmu. Kamu tidak akan pernah mencapai levelku. Sini duduk. Aku akan merias wajahmu. Ini akan membuat Tuan Zhao terpesona. Tunggu sebentar. Siapa lagi yang akan Tuan Zhao bawa selain kamu? Tidak ada yang lain. Hanya kamu? Kita akan memberinya kerjasama penuh. Jangan mengecewakannya. Ya ampun. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana dia bisa tertarik padaku? Dia terlihat seperti ini setiap hari. Muka poker. Siapa yang mau bersamanya? Dia kaya. Dia punya hak untuk bersikap bossy. Tidak bisakah kamu lebih pengertian? Gaya seperti apa yang kamu inginkan? Aku tahu. Manis. Itu tidak akan berhasil. Imut. Aku tidak berpikir begitu. Chic dan hot juga tidak akan berhasil. Ayolah berhenti main-main.
Aku pergi ke pesta anggur bukan klub. Bangun. Bangun dan mari kita pilih yang bagus. Ayolah. Gaya seperti apa yang Tuan Zhao suka? Katakan padaku. Jangan sebut Tuan Sao lagi. Aku ke sana untuk bekerja. Disitulah kamu salah. Menjadi asisten tidak akan membawamu kemana-mana. Kamu harus mengincar posisi istri bos. Istri bos? Aku sudah cukup bersyukur menjadi asisten. Kamu tahu betapa sibuknya aku? Aku tidak punya waktu untuk memikirkan kencan. Mari kita lupakan. Kamu tidak punya waktu untuk kencan, tapi kamu harus menikah pada akhirnya. Jika kamu tidak bisa menemukan pacar, akan terlambat untuk menyesal. Tapi, aku tidak punya gaun lain selain ini. Kamu punya. Aku mengemas semuanya di sini. Kamu bisa mengandalkanku. Aku seperti Doraemon. Aku punya apapun yang kamu butuhkan. Tunggu di sini. Maaf, sedikit berantakan biar aku rapikan sedikit. Wewe aku tahu sekarang. Gaun elegan akan sempurna untukmu. Tunggu, biar aku cari satu untukmu. Bagaimana dengan yang ini? Tidak, tamu-tamunya kaya. Milikku adalah tiruan. ITU akan memelukan. Aku akan mencari yang lain untukmu. Yang ini bagus. Bagaimana menurutmu? Bukankah? Warna ini terlalu mencolok, lagi pula aku bukan pusat perhatian. Wei cantik sekali. Kamu tidak bisa berpikir seperti itu. Jika kamu memakai ini, aku jamin kamu akan menjadi pusat perhatian. Tolong Ning Sue. Kasih aku istirahat. Tidak dengarkan aku. Ini seperti kamu ditawari hutan. Tapi kamu hanya meminta satu ranting. Kamu ditawari lautan. Tapi kamu hanya meminta setetes air. Kamu harus punya ambisi. Tapi. Baiklah, tidak ada tapi. Ayo, pergi. Kamu yakin? Kalau kamu dapat pacar kaya, kamu bisa berterima kasih padaku nanti. Ayo, lanjutkan. Kamu yakin tentang ini? Aku yakin cepat. Percayalah padaku. Lanjutkan. Peserta kali ini semua orang penting. Ya. Mr. Ling, lama tidak bertemu. Senang bertemu denganmu. Senang berkenalan denganmu. Permisi, apakah Ling Xiao ada di sini? Boleh saya tahu ini tentang apa? Begini, ayahnya sedang mencari dia. Ketua Ling, Ling Xiao. Ayahmu mengirim kami ke sini untuk membawakanmu, dan dia memintamu untuk pergi ke pesta anggur. Pesta anggur apa? Aku sedang bekerja. Tolong jangan menyulitkan Mr. Ling. Ayahmu bilang dia tidak akan menghentikanmu melakukan apapun di masa depan. Kalau kamu pergi ke pesta ini. Pesta apa ini begitu formal? Bilang pada ayahku bahwa aku tidak akan pergi. Mr. Ling. Tunggu Ling Xiao. Mungkin ini kencan buta. Jangan mengejekku. Ibumu menelepon. Angkat ayo. Diam. Pegang ini untukku. Halo, Ling Xiao, kamu di mana? Apakah kamu sedang dalam perjalanan? aku sedang bekerja. Tolong jangan ganggu aku, oke? Hanya buat aku senang. Dan datanglah ke pesta ini, oke? Aku bilang padamu, kamu harus datang hari ini. Pesta ini sangat penting untuk ayahmu. Cepat, aku menunggumu. Oke. Anak ini. Halo? Nonaku? Aku sudah menunggumu. Kamu di mana? Tidakkah kamu takut bos anehmu akan memakanmu hidup-hidup? Maaf Ning Sue, aku sakit perut. Aku butuh waktu lebih lama. Tolong tunggu sebentar lagi. Oh tidak, aku harus bicara nanti. Halo? Halo? Tidak bisa dipercaya.
Jadi, kamu ingin mendengarnya? Oke, aku akan memberikan penjelasan mendalam kepada kalian. Dari sudut pandang sutradara baru, oke? Oke, bagus. Sebagai aktor, kamu harus tahu apa itu acting. Acting adalah seni. Ini seperti menjalani hidupmu. Ketika kamu sepenuhnya mengerti sebuah karakter, aktingmu tidak akan lagi menjadi acting. Lalu apa itu? Itu akan menjadi seni. Apa yang biasanya kita seniman pertunjukan kan? Ya, ya. Sementara itu acting juga filsafat. Ini contoh untukmu. Kalian semua tahu Bruce Lee kan? Ya tentu. Dia adalah bintang kungfu Tiongkok No. 1. Dan keterampilan acting juga dianggap tanpa kupas. Itu dikarenakan dia adalah seniman. Banyak orang belajar dari Bruce Lee. Tapi Bruce Lee tidak pernah menyangka mereka cara bertarung atau menyerang. Tapi filosofi sebagai gantinya. Karena dia mengerti kekuatan baik dan kelembaban. Kungfu memiliki sekolah yang berbeda. Aktor juga berbeda satu sama lain. Jangan selalu berpikir tentang apa Anda telah memulai sebelumnya semakin lawas. Jika Anda ingin menjadi aktor yang baik, harus tanya diri sendiri dulu. Apa yang Anda lakukan ketika Anda kecewa? Daun? Semua orang ingin bertindak. Kan ya? Tapi siapa yang benar-benar melewatinya saat itu? Dengan turun. Saya tidak bermaksud tidur. Tetapi mengalami kesulitan dan tidak beres. Hanya setelah Anda berpengalaman beberapa keras. Dan lupakan dalam hidup Anda. Bisakah Anda benar-benar memahami pola pikir karakter? Jika tidak, peran Anda selalu tanpa jiwa dan palsu, membuat akal, right? Itu benar. Terimalah. Pidato yang bagus. Maaf. Itu pidato yang bagus. Saya sangat terkesan. Ayo panggang pidato brilian Anda. Saya lupa memperkenalkan diri. Saya adalah aktris dan model perusahaan film bertanda tangan. Ningsue Rao Shikai. Merek apa yang Anda jelaskan sebelumnya? Apa yang Anda minati? Pertanyaan bagus. Beritahu kami. Anda sangat lentur. Direktur Rao baru saja bilang, jangan selalu bertanya tentang bertindak riwayat dan barangnya pesta yang menyenangkan. Sebenarnya saya sudah berbintang dalam beberapa iklan. Acara TV dan film, sangat banyak. Udah hilang hitung. Banyak? Modelnya? Lengket sekali. Direktur Rao, mengapa kita tidak pergi ke tempat lain? Dan berbicara tentang seni yang sesungguhnya. Bagaimana menurutmu? Dah? Kamu tidak bisa meninggalkan sepedamu di sini pergi ke sana. Apa yang kamu lihat pergi? Pergi. Apa kamu terlalu kenyang sampai tidak bisa bicara seperti manusia? Ini putra ketua Ling. Perhatikan sikapmu. Maaf Tuan Ling. Saya tidak mengenali Anda, maaf. Jangan cuma berdiri di situ, bantu dia dengan sepedanya. Ya. Maaf, dia baru dan tidak tahu. Ayo masuk. Pesta akan segera dimulai. Terima kasih atas bantuan Anda dalam proyek ini. Sama-sama terima kasih. Semoga kami terus mendapat dukungan Anda. Tentu, Paman. Zenan. Kalau begitu nanti kita bicara lagi. Oke. Zenan. Kapan kamu kembali? Sudah lama. Saya belum melihatmu selama bertahun-tahun. Sejak kamu pergi ke luar negeri. Lihat, kamu sudah menjadi pemuda tampan. Bagus. Ngomong-ngomong, di mana ayahmu? Bagaimana kabarnya? Dia baik-baik saja. Saya dengar kamu sudah mengambil alih grup Sao. Itu hal yang bagus, jangan terburu-buru. Kamu masih muda, pelan-pelan saja. Saya yakin kamu akan sukses di masa depan. Kamu bisa bilang kalau butuh bantuan. Terima kasih Paman. Sebenarnya, saya tidak mengelola perusahaan sendirian. Ayah saya membantu saya. Teruskan kerja Pegasmo. Ayah. Ling Xiao. Tepat waktu. Lihat sepupumu sudah kembali.
Kami bertemu beberapa hari yang lalu. Benarkah? Dasar anak bodoh. Mengapa kau tidak memberitahuku? Apa yang sedang kau lakukan di sini? Jadi kalian juga saling mengenal? Kami saling kenal saat kami berada di luar negeri. Betapa kebetulan. Hebat sekali. Dia asisten pribadiku. Bicaralah dengan sepupumu. Kalian belum bertemu selama bertahun-tahun. Meng Tong, ayo pergi. Masih ada tamu yang harus kita hibur. Baiklah. Baiklah, kalian ngobrol saja dulu. Kami pergi dulu, Senan. Kami pamit sekarang. Ladies and gentlemen. Selamat malam. Merupakan suatu kehormatan besar bagi kami pada acara Anda semua makan malam perayaan 20 tahun Xiongda Group. Selanjutnya mari kita persilakan Tuan Ling Yongxiong, Ketua Xiongda Group, beserta istrinya Nyonya Zhao Meihua, untuk naik ke panggung dan memberikan pidato. Silakan. Tamu yang terhormat, ladies dan gentlemen, selamat malam. Atas nama Xiongda Group, saya ingin berterima kasih kepada Anda semua yang telah datang ke acara perayaan hari ini. Anda semua telah menempuh perjalanan jauh untuk hadir bersama kami merayakan serta membahas kerja sama bisnis. Kehadiran Anda menjadikan perayaan 20 tahun kami lebih istimewa dan tak terlupakan. Saya merasa sangat senang dan berterima kasih atas upaya Anda yang terus-menerus dalam memperkuat persahabatan antara kita. Hari ini, saya juga ingin memberikan penghargaan khusus kepada keluargaku. Tanpa dukungan dan pengertian mereka selama bertahun-tahun, Xiongda tidak akan menjadi seberhasil seperti sekarang ini. Oleh karena itu, saya harap Anda bisa memberikan tepuk tangan hangat untuk istriku, Nyonya Zhao Meihua. Hari ini, kami telah berkumpul dengan teman-teman lama dan baru. Saya mengusulkan, kita angkat gelas untuk bersulang atas kerja sama kita di masa depan, persahabatan abadi kita, serta kebahagiaan dan kesehatan keluarga kita. Teman-teman yang tercinta, cheers. Siapa itu? Apa yang terjadi? Siapa dia? Sangat kasar. Ya Tuhan, Dia temanmu? tidak. Aku tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin aku mengenal seseorang seperti dia? Baru saja terjadi kecelakaan kecil. Ini agak menghidupkan pesta. Teman-teman, mari kita minum. Sekarang saatnya menari. Semoga kalian bersenang-senang dan menikmati diri sendiri. Direktur Rao, maukah kamu menari?
Direktur Rao, bagaimana tarianku? Sangat bagus. Apakah kamu pernah belajar menari? Tentu saja. Ingatlah untuk memanggilku jika kamu membutuhkan peran menari. Maka aku akan meminta nomor teleponmu. Bagaimana? Tidak masalah. Jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini. Gadis cantik. Maukah kamu menari denganku? Mengapa aku harus menari denganmu? Tinggalkan aku sendiri. Wei. Menarilah denganku. Oke. Chen Bin, terima kasih atas dukunganmu selama bertahun-tahun yang membantu Xiongda mengatasi banyak kesulitan. Di sini mari kita bersulang untukmu. Terima kasih. Ini pesta yang hebat hari ini. Semuanya terlihat sangat elegan. Ini pasti mewakili gaya Xiongda. Aku hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan teman-teman kita bersama. Ayah, maafkan aku. Aku punya beberapa pekerjaan yang harus dilakukan. Kian-kian jadi aku terlambat. Biar aku perkenalkan. Ini Mr. Ling, Chairman of Xiongda. Senang bertemu denganmu. Ini Mrs. Ling. Senang bertemu denganmu. Ini putriku Kian-kian. Dia baru saja kembali ke Cina. Dia sibuk bekerja setiap hari. Putrimu sudah tumbuh menjadi seorang wanita muda sekarang. Kita tidak pernah menyadari betapa tuanya kita sampai melihat anak-anak kita. Kian-kian, berapa umurmu? Dia sudah 26 tahun. Anak-anak zaman sekarang semuanya Kamu seperti sudah ini. 26 tahun? Kamu masih single atau sudah punya pacar? Aku masih single. Anak muda zaman sekarang semua fokus pada karir mereka. Mr. Ling, kenapa aku tidak melihat putramu? Putriku, dia seharusnya sedang di lantai dansa. Kurasa dia sedang menari. Bagaimana kalau ini? Mari kita cari waktu dan perkenalkan mereka satu sama lain. Anak muda punya lebih banyak kesamaan. Ide bagus, Kian-kian. Aku akan mencari hari dan mengajakmu keluar untuk minum kopi atau makan. Bagaimana menurutmu? Tentu Mrs. Ling. Ayah temanku ada di sana. Aku akan menyapa. Oke, silakan. Permisi. Silakan. Mr. Chen, putrimu sangat cantik. Ya, gadis yang sangat baik. Terima kasih. Dunia ini kecil. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku Meng Tong.
Teman sekelasku mengundangku. Benar Meng Tong? Ya, kami dulu teman sekelas. Wanita ini adalah... Dia Miss Chen, bos perusahaan kami. Hai Miss Chen. Senang bertemu denganmu. Aku akan ke sana dan menemui temanku. Nikmati waktumu. Oke, silakan. Bersulang. Bersulang. Dah. Dah. Bukankah pesta anggur seperti ini sedikit membosankan? Ya, sedikit. Bolehkah kita mengambil lebih banyak anggur? Miss Chen. Aku masih punya urusan, aku harus pergi sekarang. Jika kamu pergi, aku akan kesepian di sini. Gaunmu kamu kelihatan bagus. Sampai jumpa besok. Ling Xiao, kamu di situ. Kukira kamu sudah pergi. Aku akan pergi Meng Tong. Terima kasih sudah membantuku tadi. Aku akan traktir kamu makan lain kali. Tidak perlu tapi. Kalau kamu bisa kembali ke Xiongda, itu akan membuat pekerjaanku lebih mudah. Apakah wanita itu bosmu? Dia? Iya, dia sangat baik. Baik? Bagaimana? Seberapa baik pun dia, akan lebih baik jadi bos sendiri. Benar kan? Sepertinya aku punya satu lagi yang membujuk. Aku tidak mengerti. Apakah toko 4S itu benar-benar begitu menarik? Hingga kamu rela meninggalkan seluruh Xiongda? Bukan tentang toko 4S. Sejak kecil aku selalu bermimpi untuk memiliki toko modifikasi mobil sendiri. Jadi aku harus mulai dari level dasar untuk mengetahui kebutuhan setiap pelanggan. Jangan bicara lagi, ayahku butuh bantuanmu. Semoga berhasil bro, aku pergi. Jangan khawatir. Kamu terlambat lagi. Pagi, kamu terlambat lagi. Lihat dia. Wewe. Kamu terlambat lagi. Mr. Sao tidak senang dengan file ini. Kamu perlu mengerjakannya lagi. Selesaikan secepat mungkin. Selesaikan sebelum COB. Dan taruh di mejaku. Bagaimana aku bisa menyelesaikannya hanya dalam 1 hari? Cari tahu sendiri. Mr. Zhao, ini laporan yang sudah direvisi. Taruh di sana. Tidak terlalu buruk. Terima kasih Mr. Zhao. Aku akan terus berusaha. Kalau begitu aku akan memberikanmu 3 hari untuk membaca file-file ini dan belajar dari yang lain lalu tulis laporan untukku lagi. Ini. Lihat file-file ini. Tulis laporan setelah membacanya. Banyak. Jangan lupa tutup pintu.
Ganteng banget. Lihat, lihat. Dia kalau tidak lebih seganteng Mr. Zhao. Ya, ganteng banget. Wei Wei, Hai, ganteng banget. aku bawa sesuatu untukmu. Aku sedang kerja, ini kantor kita. Kamu ngapain? Kenapa dia ngomong sama dia? Aku bawa rok untukmu. Terakhir kali aku bikin rokmu. Aku mohon. Mau kasih ampun? Jangan ganggu rekan kerjaku. Mr. Zhao, Halo Mr. Zhao, Sudah selesai kerjaan yang aku minta? aku baru mau mulai. Kerjakan sekarang. hei kamu lupa barangmu. Kalau kamu tidak suka, aku bisa beli yang lain. Aku taruh di mejamu. Kamu datang ke kantorku buat ngejar cewek? Apa dia beda? Mau tinggal sebentar di kantorku? Mungkin lain kali. Aku masih ada kerjaan, aku harus pergi. Kamu pikir aku harus jauhi dia? Gimana kalau rekan kerjaku mikir ada sesuatu? Antara Zhao Zhenan dan aku, gimana aku jelasin itu? Kamu takut apa? Mereka cuma iri sama kecantikan alami kamu. Dunia ini kejam. Siapa yang belum digosipin? Kenapa kamu tidak bilang dari dulu punya bos kayak gitu? Kamu mau ngapain? Aku bisa ngapain? Aku cuma mau cari tahu lebih dalam. Kamu contoh tipikal. Cinderella jadi Snow White. Aku yakin bosmu. Hah? Maksudmu apa, hah? Jangan pura-pura bodoh. Aku yakin dia tertarik padamu. Kamu pasti merasakan sesuatu. Ngaku saja. Dia memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, oke? Nonton TV saja, aku mau tidur. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Malam. Dah. dah. Mimpi indah. Keno-keno. Ling Xiao Tuan Zhao. Ling Xiao Tuan Zhao, Li Jik Xiao Tuan Zhao. Kamu juga tidak mau melihat mereka, kan? Aku membeli ini untuknya di hari ulang tahunnya. Apa yang suka dipakai anak muda sekarang? Tidak percaya. Dia tidak pernah memakai baju yang kubeli untuknya. Dia selalu membeli bajunya sendiri. Anakku, bahkan sebagai orang dewasa dia tidak memberiku ketenangan. Berhenti membereskan. Lagi pula dia tidak akan kembali. Bagaimana aku bisa berhenti? Dia anakku demi Tuhan. Ling, kamu tahu apa? Ketika aku membereskannya tadi, aku menemukan beberapa baju ayahku. Aku memberikannya sweater ini sebagai hadiah di hari ulang tahunnya. Aku yang merajutnya. Dulu aku baru belajar merajut sweater.
Bahkan lengan buatanku tidak rata. Ketika saudaraku melihatnya, dia berkata padaku setiap hari, "Kakak rajutkan satu untukku." Dan sekarang bertahun-tahun telah berlalu. Ngomong-ngomong, beberapa hari lagi akan jadi peringatan kematian ayah. Jangan lupa ajak Ling Xiao kembali. Ling, menurutmu mereka akan datang kali ini? Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali kita makan bersama. Bagus. Aku sangat senang hari ini. Kamu tidak hanya ingat hari ini adalah ulang tahunku, tapi juga datang untuk merayakannya. Ini reuni yang sangat membahagiakan. Jadi, aku akan mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan sebuah keputusan mulai sekarang. Setiap festival pertengahan musim gugur, kita akan mengambil cuti dan berkumpul untuk merayakannya. Jika setuju, silakan angkat gelas Anda dan minum habis. Saya setuju. Setuju. Saya setuju. Bersulang. Bersulang. Kamu juga angkat gelasmu, oke? Sini berselang. Oke, Mei Hua. Ayah, kamu punya tekanan darah tinggi, jangan minum terlalu banyak. Hari ini adalah hari yang bahagia. Jiangwo, biar saya bersulang untukmu. Sekarang mari kita ucapkan selamat ulang tahun untuk ayah bersama-sama. Oke. Ayah, selamat ulang tahun. Kakek selamat ulang tahun. Ucapkan selamat ulang tahun untuk kakek, ayo. Silahkan makan. Sini tambah lagi. Hati-hati, ini panas. Udang lagi. Cobalah. Saya sering makan udang. Tapi resepmu selalu yang terbaik. Tentu saja. Aneh sekali. Orang muda bilang memuaskan perut suami adalah cara untuk menjaga hatinya. Kalau saya tidak punya keterampilan memasak yang baik, bagaimana saya bisa membuatmu tetap bersamaku dulu? Kalau begitu, seharusnya saya menikahi seorang koki dulu. Tapi mereka tidak secantik saya. Selain itu, anak saya juga suka masakan saya. Memasak sop ayam atau semur daging sapi dengan lobak. Saya selalu memasak dalam panci besar. Dan dia selalu makan dalam mangkuk besar, dia sangat menyukainya. Benar. Anak kita luar biasa dalam segala hal. Tapi kalau soal pekerjaan, dia tidak pernah mendengarkan saya. Dia anakmu. Kamu perlu bicara dengannya dan membimbingnya dengan baik. Tapi kamu selalu memerintahnya. Dia tidak tahan. Orang-orang sekarang sering bicara tentang tekanan yang besar. Kamu memberinya terlalu banyak tekanan. Bagaimana kalau ini? Minta anak kita pulang untuk makan. Katakan padanya bahwa selama dia bahagia, saya tidak akan ikut campur dalam urusannya lagi. Benarkah? Akhirnya kamu memikirkannya? Sini, saya akan memberimu hadiah udang. Oke, SIP Nida. Kamu terlalu banyak menonton drama Korea, bahkan belajar sedikit bahasa Korea. Zenan, apakah kamu sudah meninjau laporan keuangan tahunan perusahaan? Ayah, aku baru saja ingin memberitahumu. Aku perhatikan kita memiliki seorang pemegang saham misterius yang tidak pernah muncul. Dan diam-diam membeli saham dari pemegang saham minoritas kita. Aku tahu itu, jangan khawatir. Dia hanya memegang sekitar 2 atau 3% saham untuk saat ini. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu perlu melihat gambaran yang lebih besar dan berpikir jangka panjang. Perhatikan lebih banyak situasi rekan-rekan kita. Tapi ayah, aku ingin tahu. Apakah kamu sudah memperhatikan pemegang saham ini sebelum aku kembali ke Cina? Tidak, aku pikir dia baru saja mulai bergerak. Jika dia baru saja mulai, dia pasti memiliki rencana. Jangan panik, ini bukan pertama kalinya. Aku melihat hal seperti ini. Zenan, kamu tidak perlu khawatir. Karena dia sedang bersembunyi sekarang. Kita tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dia mungkin salah satu dari orang kita. Jadi kamu perlu memiliki penilaian yang jelas tentang staf kita dan tahu siapa yang harus dipercaya. Oke, itu juga pemikiranku. Baiklah Zenan, aku akan kembali ke Cina secepatnya. Jangan khawatir tentang apapun, lakukan saja pekerjaanmu. Tunang ayah, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku percaya padamu. Kamu punya banyak makanan. Kamu bisa berbagi camilan.
Dengan teman sekamarmu, aku akan menaruh barang beku di freezer. Aku membeli banyak. Lihat kulkasmu. Tidak ada apa-apa selain coke. Aku membelikanmu Yuntun. Aku juga membeli Zongzi dan Huntun. Ibu kamu membeli terlalu banyak. Aku tidak butuh barang-barang itu. Kamu tidak tinggal bersama kami. Tentu saja aku khawatir tentangmu. Aku memberitahumu. Hanya orang tuamu yang benar-benar peduli padamu di dunia ini. Apakah kamu sibuk bekerja di toko 4S? Apakah kamu benar-benar sibuk? Tidak ketika aku pulang kerja. Aku hanya akan memasak sesuatu yang sederhana. Lagi pula setiap kali aku pulang untuk makan. Ayahku lebih cerewet daripada kamu. Apa aku cerewet? Dan kamu selalu ikut campur dalam hidupku. Apakah kita benar-benar melakukannya? Asalkan kamu pulang untuk makan malam. Aku tidak akan ikut campur dalam hidupmu lagi. Jadi kapan kamu akan pulang untuk makan malam denganku? Kalau begitu aku akan pulang untuk makan malam besok malam. Benarkah? Itu luar biasa. Aku tidak akan ikut campur dalam hidupmu lagi. Aku pergi dulu. Bu, biar aku antar kamu keluar. Kamu akan mengantarku keluar? Kamu sangat mencintaiku? Tentu saja aku mencintaimu. Anak baik. Ingat pulang lebih awal besok. Ibu adalah yang terbaik. Betul sekali. Banyak sekali makanan. Aku akan memakannya untukmu. Silakan dinikmati. Kamu akan sangat membantu jika bisa menghabiskannya semua. Ada lebih banyak di kulkas. Ibumu sangat perhatian. Dia bahkan membelikanmu ini. Ambil saja. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Dia membelinya untukmu. Bagaimana aku bisa memanfaatkan cintanya padamu? Tidak apa-apa. Ibuku punya terlalu banyak cinta. Aku bisa berbagi dengannya. Hei bro. Ibumu sangat mencintaimu. Kenapa kamu tidak menerima cintanya? Kamu tidak tahu betapa beruntungnya kamu. Kamu tahu? Kamu tidak mengerti. Ibuku sedang mencoba melemahkan tekadku, agar aku pulang bersamanya dan membiarkan mereka mengendalikan hidupku. Kalau kamu jadi aku, apakah kamu akan tergoda? Goyang ayo. Apapun yang terjadi, menurutku sebaiknya kamu pulang dan bantu ayahmu. Pasti sulit baginya mengurus perusahaan sendirian. Tapi di sisi lain, akan menyenangkan juga kalau kamu tidak pulang. Kalau tidak, di mana lagi aku bisa menikmati makanan enak sebanyak ini? Plus, nggak ada yang mau bagi sewa lagi sama aku. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Kamu di sini. Kamu lagi sarapan. Kopi sandwich. Kamu bercanda. Ling Xiao itu sarapan aku. Kamu bisa makan mie instan. Hei Ling Xiao. Kamu teman apa sih? Kamu kasih aku mie instan yang baru kamu gigit. Apa kamu pikir aku jorok? Cepetan makan. Kita mau meeting bentar lagi. Bu Chen, selamat pagi. Bu Chen, selamat pagi. Selamat pagi.
Bu Chen, selamat pagi. Selamat pagi. Ayah, aku pulang. Kamu pulang. Sini duduk. Pak Ling minum teh dulu. Gimana kerjaan kamu? Lumayan bagus. Kamu bilang pergi dari rumah bisa bikin kamu berkembang lebih cepat. Tapi apa toko kecil kayak gitu bisa bantu kamu berkembang? Ketua, ada orang dari perusahaan mau ketemu. Oke, suruh masuk. Silakan. Ketua, Meng Tong, ada apa? Departemen pembelian, ada dokumen mendesak perlu tanda tangan kamu. Oke, ayo ke ruang belajar aku. Oh ya, Ling Xiao. Aku juga mau kasih kamu tes. Ikut kita. Ketua, ini dokumennya. Ling Xiao, sini duduk. Kacamata aku ketinggalan di ruang tamu. Bantu aku cek ada kesalahan nggak. Jadi ada masalah nggak? Kayaknya nggak ada. Nggak ada, kalau gitu tanda tangan aja buat aku. Apa? Ketua, apakah kamu yakin tidak akan meninjau ulang? Aku percaya Ling Xiao. Dia sudah membantuku meninjau kontrak sejak kecil. Ini tanda tangani. Ling, makan malam sudah siap. Ayo makan. Oke. Selesai. Oke, terima kasih. Ayo mari kita makan malam. Ayo makan. Kamu memasak dengan cepat sekali. Nak, ayo makan. Ibu kamu memasak banyak. Ini Meng Tong, duduklah. Ketua, saya harus kembali ke perusahaan. Saya harus mengirimkan file yang mendesak. Pekerjaan tidak akan pernah selesai. Ayo duduklah dan makan malam. Kamu harus makan dulu. Benar, duduklah. Ibu, makanannya terlihat enak. Ini nak, makanlah udang ini kesukaanmu. Terima kasih, Ibu. Meng Tong, kamu dan Ling Xiao seumuran. Dan kalian berdua memiliki lingkungan tumbuh yang mirip. Tapi yang aku suka dari kamu adalah kamu mau mengasah diri di perusahaan besar setelah kembali ke Tiongkok. Itu pilihan yang sangat cerdas. Tapi Ling Xiao, aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa kamu lebih suka bekerja untuk orang lain daripada bisnis keluarga kita? Jika kamu tidak nyaman menjadi bawahan saya, tidak masalah. Grup kami memiliki banyak kantor cabang. Kamu bisa memilih yang kamu mau. Saya harus menerima telepon ini. Kita sedang makan, kenapa kamu membicarakan itu? Halo? Oke, saya akan segera ke sana. Tugas memanggil. Kalian makan saja. Selesaikan makan malammu dulu. Nak, kamu bisa pergi setelah makan malam. Kamu, Ketua, saya akan bicara dengannya. Meng Tong, jangan repot-repot makan malammu. Permisi. lihat. Dia pergi lagi. Kamu berjanji padaku tidak akan ikut campur dalam urusannya lagi. Aku berusaha keras untuk membawanya kembali untuk makan malam. Tapi kamu membuatnya pergi lagi. Kita bahkan gak bisa makan bersama sebagai keluarga. Udah, diam aja, makan aja. Ling Xiao. Ketua nggak bermaksud buruk kok. Tolong jangan salah paham. Aku nggak kok.
Aku udah hidup lebih dari 20 tahun sama dia. Jangan khawatir. Apa aku ganggu keluarga kalian? Meng Tong, kamu salah paham. Aku nggak masalah dengan apapun yang dikatakan ayahku padaku. Aku tahu dia mau menyemangati aku. Aku pergi karena emang ada hal yang harus dilakukan. Bagus deh kalau gitu. Aku takut nggak bisa memenuhi keinginan ayahku. Aku cuma berharap kamu bisa bantu dia mengelola Xiongda. Aku yakin kamu nggak akan mengecewakan dia. Jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin. Silakan masuk. Dah. Tapi tanpa uang, gimana kita bisa promosi audisi terbuka? Jangan khawatir soal itu. Kita punya lebih dari 10.000 anggota. Dan akun publik kita punya lebih dari 100.000 pengikut. Selain itu kita punya website resmi. Platform media kita sendiri aja udah cukup kuat. Betul. Asal pemenangnya bisa dapat hadiah tertentu. Aku yakin kita bakal nemuin orang yang kita cari. Nemuin orang nggak susah, nemuin orang yang tepat itu yang susah. Gimana maksudnya? Kalau pemilihan kita selesai terlalu cepat, nggak bakal mencapai efek promosi yang kita inginkan. Aku pikir kita harus lakukan beberapa ronde. Dan bikin setiap rondenya menarik. Kita perlu masukkan nilai dan karakteristik merek kita. Dan menarik mereka yang nggak terlalu kenal mobil. Tapi punya daya beli yang nyata. Gimana kalau pakai games? Ide bagus. Ling Xiao, kita ikuti rencana kamu aja. Oke, aku bakal bikin kerangkanya dulu. Kalian bantu aku tambahin detailnya. Permisi sebentar. Akhirnya selesai juga.
Kamu udah tidur? Belum. Besok ada audisi iklan. Kamu akan ada di sana? Saya sutradaranya. Kalau begitu saya akan pergi. Bagaimana responnya? Luar biasa. Lebih dari 30.000 orang sudah mendaftar. Saya pikir akan ada lebih banyak lagi sebelum batas waktu. Bagus sekali. Bagus. Kita harus berterima kasih kepada Ling Xiao atas kesuksesan acara ini. Ini juga hasil kerja tim kita yang hebat. Bro, kamu luar biasa. Bagaimana kalau ini? Saya akan mengajak kalian semua makan malam nanti. Ya? Bagus? Bagus? $616? Permisi, apa sutradara Rao ada di sini? Silakan masuk. Lihat tempat ini. Semakin tinggi semakin baik. Ning Sue, kami menunggumu cepat. Tunggu. Iklan ini tentang apa? Pakaian dalam. Kenapa tidak bilang dari tadi? Apa? Kamu tidak syuting pakaian dalam? Saya kira kamu pernah melakukannya sebelumnya. Saya agak malu. Bayangkan saja kamu sedang di pantai. Teman-teman saya bilang, saat mereka syuting iklan pakaian dalam. Jangan khawatir, saya di sini, kamu akan aman. Saya hanya percaya padamu sutradara Rao. Ayo ganti baju. Oke, silakan ikuti saya. Audisi dulu lalu, kita akan syuting langsung setelahnya. Oke, Kak. Mr. Liu. Mr. Liu, siapa yang paling kamu suka? Yang ini. Sama. Jadi kapan kita bisa syuting secara resmi? Sekarang. Sekarang? Bawa modelnya untuk ganti baju. Miss Sue, silakan lewat sini. Mr. Liu, permisi. Ini kartu kami, oke? Semoga kita bisa bekerja sama di masa depan. Ok. Mr. Liu, kami sangat menantikan bekerja sama dengan Anda. Saya pikir Anda orang yang sangat baik. Kamu sangat manis. Tidak masalah. Terima kasih. Mr. Liu. Sibuk ya? Mr. Liu. Ruangan mana?
Mr. Liu. Kamu membuatku kaget. Aku jangan gugup, kita sudah bertemu sebelumnya. Sebenarnya kami sudah mencari model seperti kamu. Perusahaan kami akan memasuki pasar desain avant-garde. Aku ingin menandatangani kontrak denganmu. Pembayaranmu di tahun pertama akan 3 juta. 3 juta? Ya, 3 juta. Aku ingin kamu menjadi duta merek kami. Bagaimana menurutmu? Kedengarannya bagus. Sungguh? Apa yang terjadi? Jangan panik. Ini masalahnya. Kita perlu berkomunikasi lebih dalam dengan model yang sudah kami kontrak, kamu mengerti? Apakah kamu mengerti? Mr. Liu. Oke, ini bagus. Ping, kemarilah. Dia keluar. Apakah dia? Biarkan aku pergi. Aku sedang mengajarimu. Mr. Liu. Mr. Liu. Mr. Liu. Dia adikku. Ya ampun, adikmu sangat luar biasa. Jika kamu punya pertanyaan, bisakah kita syuting iklannya dulu? Jika kamu membawa adikmu lagi, sebaiknya kamu beritahu aku dulu. Mr. Liu, dia tidak tahu. Aku minta maaf untuknya. Jika ada masalah tentang modelnya, kita bisa bicara berdua saja. Disitulah kamu salah. Aku hanya berpikir adikmu sangat menakjubkan. Aku ingin mengundangnya menjadi duta merek kami. Itu saja. Kamu berbohong. Itu tidak benar. Dia ingin memanfaatkanku. Tidak, itu tidak seperti itu. Kapan aku melakukan hal itu? Apakah kamu tidak melakukannya? Pak Liu, seseorang harus tahu apa itu malu. Jangan masukkan penamu ke dalam tinta perusahaan. Berhenti. Apa kamu bilang aku tak tahu malu? Jangan berbohong padaku. Nama belakangnya yang sedangkan nama Murao. Bahkan nama belakangmu saja beda. Jangan kira kamu bisa menipuku. Aku tahu apa yang sedang kamu rencanakan. Aku sudah melihat banyak direktur sepertimu. Kamu pikir sama denganku ya? Hencekin pura-pura. Kamu salah paham. Bagaimana aku salah? Sebagai direktur aku punya batas moral. Karena aku yang membawanya kemari, aku harus bertanggung jawab atas dia. Ya ampun. Dengarkan baik-baik. Jangan sekali-kali menyentuhnya. Lalu apa? Kamu akan memukulku? Kamu pikir dirimu orang kuat ya? Kamu nggak mengerti romantisme. Dan kamu ikut campur. Apakah kamu masih mau bekerja di sini? Kalau tidak, keluar saja. Kamu ingin aku pergi? Bagus. Dengarkan aku. Memalukan sekali bekerja dengan orang sepertimu. Ayo pergi. Kembali lagi. Aku akan mengusirmu dari bisnis ini. Mari minum. Yang ini enak. Dan yang ini juga. Minum lagi. Mari kita berkumpul sebulan sekali mulai sekarang. Semua aku yang traktir. Hari ini, aku ingin memuji salah satu rekan kita. Meskipun dia baru bergabung dengan perusahaan kita, dia sudah mendapatkan 2 pesanan. Dan dia adalah Ling Xiao. Bagus sekali. Hebat. Kerja bagus. Ling Xiao, apakah kamu ingin berkata sesuatu? Menurutku yang paling penting adalah fokus pada apapun yang kamu lakukan, dan mencurahkan dirimu sepenuhnya pada pekerjaanmu. Sebenarnya aku pikir aku hanya beruntung. Aku harap aku bisa belajar lebih banyak dari kalian semua. Ayo mari kita terus berjuang untuk perusahaan kita. Terus berjuang. Terus berjuang. Silakan duduk. Mari makan, ayo. Enak. Ling Xiao, coba ini. Terima kasih Bu Chen, silakan makan Bu Chen, saya ingin bersulang untukmu. Ling Xiao, izinkan saya bersulang untukmu. Terima kasih atas kontribusimu saya untuk hanya perusahaan akan kita. bersulang Ini tugas saya Bu Chen untukmu bersulang. satu gelas. Terima kasih atas semua yang kamu lakukan untuk perusahaan. Bersulang. Letakkan ini di sampingmu, atau kamu tidak bisa mencapainya. Isi gelasku. Saya sangat menyesal tentang hari ini. Tidak apa-apa. Tidak, ini semua kesalahan saya.
Saya gagal melindungimu. Saya sangat bodoh sehingga hal seperti itu terjadi. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ini bukan kesalahanmu. Saya tahu hal-hal seperti ini akan terjadi. Saya hanya tidak tahu itu akan terjadi pada saya. Tapi tidak apa-apa. Saya sudah belajar. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan hari ini benar-benar mengesankan saya. Serius. Ketika kamu berbalik dan membawa saya keluar dari ruangan, kamu terlihat sangat tampan. Kamu seperti superhero. Kamu memujiku. Kamu memang begitu. Kamu memiliki keberanian untuk menghadapi sisi gelap masyarakat. Kamu adalah pahlawan. Dan ketika kamu berkata, bagaimana kamu mengatakannya? Sangat memalukan bekerja dengan orang sepertimu. Itu sangat keren. Kamu sangat tegas. Seperti prajurit yang mengambil sumpah kematian. Bakatmu akan sia-sia jika kamu bukan seorang aktris. Waktuku akan datang. Saya hanya perlu bersabar. Saya percaya kamu akan sukses. Benarkah? Saya juga berpikir begitu. Oke, untuk apa yang baru saja kamu katakan? Saya pikir kita harus minum malam ini. Tidak masalah. Pelayan tolong bawa